Selamat datang di Zara Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Rumah dinas itu tidak pernah tidur. Pernahkah kamu merasa sedang sendirian? Padahal sebenarnya cerita ini adalah kisah nyata. Terjadi di sebuah rumah dinas tua di pinggiran desa di Jawa Tengah. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Pindah tahun 2016. Keluargaku pindah ke rumah dinas peninggalan Belanda. Bangunannya besar, plafonnya tinggi, dindingnya tebal, dandengan, bahkan di siang hari. Di belakang rumah ada kebun kosong, tanahnya selalu basah. Padahal tidak hujan. Warga sekitar hanya berkata satu hal, kalau bisa jangan lama-lama di situ. Malam pertama, aku terbangun tanpa mimpi. Jam dinding menunjukkan pukul 2:13. Lalu terdengar suara langkah kaki, bukan langkah cepat, bukan pula berlari, tapi pelan, berat, dan seperti diseret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu dapur. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya diam. Dan entah kenapa, aku yakin kalau pintu itu dibuka, yang berdiri di sana bukan manusia. Bau. Sejak malam itu, rumah kami sering berbau aneh. Bau tanah basah, bercampur bunga melati yang sudah layu. Baunya selalu muncul sebelum sesuatu terjadi, seolah memberi peringatan. Kamar belakang. Aku tidur di kamar paling belakang. Kesalahan terbesar, udara di kamar itu selalu lebih dingin. Jam dinding sering berhenti sendiri. Selalu. Di jam yang sama, pukul 3 pagi, suatu malam, aku terbangun dengan dada terasa sangat berat. Lalu aku melihat kasur di sampingku turun perlahan, bukan jatuh, tapi ditekan. Seperti ada seseorang yang sedang duduk. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Dan saat itu, aku mendengar napas pelan, berat, tepat di belakang leherku. Suara perempuan. Beberapa malam kemudian, kami mendengar suara perempuan, bukan menangis, tapi tertawa pelan. Suaranya berpindah-pindah, kadang dari dapur, kadang dari kebun belakang. Tapi anehnya, suara itu tidak pernah masuk ke ruang tengah. Seolah ada batas yang tidak berani ia lewati. Penampakan. Tetangga kami melihatnya lebih dulu. Pukul 2:40. Ia melihat perempuan berdiri di bawah pohon mangga halaman rumah. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dan sebelum menghilang, perempuan itu menoleh ke arah rumah dan tersenyum, seolah sedang melihat seseorang di dalam. Rahasia, kami menemui sesepuh desa. Dulu, rumah itu milik mandor Belanda. Ia menyembunyikan seorang perempuan pribumi. Saat keadaan kacau, perempuan itu dibunuh di dalam rumah. Tubuhnya dikubur di kebun belakang, tanpa doa, tanpa nisan. Dan sejak itu, rumah itu tidak pernah sepi. Malam terakhir, malam Jumat Kliwon, hujan deras, listrik mati. Pukul 1:17, pintu dapur terbuka sendiri, angin dingin masuk. Bau tanah basah sangat kuat. Lalu terdengar suara tepat di belakang kami. Pulang pelan, perempuan, dan sangat dekat. Tanah kebun digali, ditemukan tulang kecil dan kain kafan lama. Setelah didoakan, gangguan berhenti. Namun warga berkata, saat malam sangat sunyi, masih terdengar langkah kaki di teras belakang rumah itu, karena ada rumah yang kosong dan ada rumah yang tidak pernah ditinggalkan. Jangan lupa menonton episode selanjutnya. Terima kasih.